Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, tsumma sholatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Bapak Ibu semuanya, bertemu lagi dengan saya Al-Ikhlas LCMA. Pada kesempatan ini saya akan membuat sebuah video tutorial bagaimana caranya membuat kelas virtual atau virtual class pada e-learning 2 Universitas Negeri Padang dengan menggunakan menu Big Blue Button. Oke, sebelum kita lanjutkan video ini, silahkan untuk like videonya dan kemudian juga subscribe channelnya demi pengembangan video ini atau channel ini untuk masa selanjutnya. Oke, terima kasih saya ucapkan atas partisipasinya. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu pilih kelas atau pilih mata kuliah yang akan ditambahkan virtual class tersebut. Di sini saya sudah ada mata kuliah yang bisa saya edit dan saya akan memilih pendidikan agama pada hari Kamis pukul 9.41 sampai 12.20. Oke, saya klik ini. Lalu kemudian Bapak Ibu kita diarahkan ke kelas tersebut dan ini sudah ada beberapa menu yang tersedia, dan untuk mempelajarinya jika seandainya Bapak Ibu belum mengetahuinya maka silakan cek video-video saya sebelumnya. Oke. Nah, kemarin kita juga sudah menyediakan sebuah video yang menjelaskan bagaimana menyusun aktivitas perkuliahan, dan sekarang kita akan menambahkan aktivitas perkuliahan tersebut. Di sini sudah ada presentasi, modul, dan video. Di bawahnya kita akan menambahkan tatap muka maya atau virtual class tadi. Nah, kalau kondisinya seperti ini Bapak Ibu, berarti kita belum bisa melakukan pengeditan, tidak ada tanda edit di sini, maka terlebih dahulu silakan klik roda gigi yang ada di atas, pilih kemudian turn editing on. Kita mengaktifkan model pengeditan. Nah, sudah ada tanda pena dan sudah ada kata edit di samping kanan, berarti ini sudah aktif. Oke, kita masuk ke pertemuan pertama tadi karena kita ingin berinteraksi secara langsung dengan mahasiswa, melihat bagaimana muka mereka. Karena mungkin apalagi kalau seandainya mahasiswa baru, kita tentu belum pernah melihatnya, maka bisa kita aktifkan melalui menu ini. Oke, sekarang an activity or resource. Pertama kita kasih label dulu. Dan kita buat teksnya di sini. Tatap muka maya. Lalu kemudian kita edit ya. Dan di sini kita do not indicate saja, tidak perlu kita cek ketuntasannya. Kemudian save and return to course. Oke. Sekarang sudah ada tatap muka maya. Di bawahnya ini kita akan sisipkan menu ataupun aktivitas agar kita bisa melakukan interaksi dengan mahasiswa pada virtual class. Sekarang add an activity or resource. Silakan klik Big Blue Button, kemudian tambahkan. Oke, sekarang sudah ada laman pengaturan dan di sini ada beberapa pilihan ya. Yang pertama kita lihat dulu instant type, bagaimana proses kelas kita berlangsung, apakah kita akan melakukan perkuliahan kemudian direkam atau kemudian hanya sekedar aktivitas perkuliahan saja atau hanya sekedar direkam saja. Maka pada kesempatan kali ini saya lebih merekomendasikan room activity with recording. Artinya ini akan otomatis terekam pada Moodle. Nah, nanti kita juga bisa akan mengecek bagaimana proses perkuliahan itu berjalan melalui rekamannya. Dan sekarang virtual class name, saya di sini membuatkan tatap muka maya materi pertama, hakikat manusia dalam Islam. Oke. Nah, di sini ada send notification. Berarti kita kalau kita centang, berarti kita mengirim notifikasi kepada mahasiswa. Kalau kita lihat di atas, Bapak Ibu ya, ada tanda lonceng. Ini adalah menu notifikasi ya.
Jadi kalau kita centang tadi, maka pada lembar atau laman e-learning mahasiswa kita akan kelihatan bagi mereka informasi bahwasanya hari sekian, tanggal sekian pada mata kuliah itu akan ada virtual class. Jadi mereka sudah mendapatkan informasi akan adanya virtual class. Oke. Akan tertera di sini nantinya. Nah, maka perlu bagi kita untuk send notification agar mahasiswa bisa mendapatkan informasi tentang virtual class ini. Lalu kemudian activity room setting, maka di sini kita mungkin perlu membuat sebuah teks, ya, welcome message. Kita tulis selamat datang bagi mahasiswa yang atau mungkin selamat datang atau selamat bergabung pada pertemuan ini. Oke. Ini adalah sebuah welcome message. Nanti kalau mahasiswa bergabung, maka dia akan mendapatkan pesan ini. Atau kemudian kita bisa mengaktifkan wait moderator. Jadi walaupun mereka bergabung, mereka belum mendapatkan pesan ini sampai moderator masuk atau bergabung pada kelas tersebut. Nah, sekarang mungkin kita aktifkan ini saja agar mereka tahu bahwasanya moderator telah bergabung pada kelas virtual tersebut. Oke. Recording setting tidak ada yang perlu kita atur karena ini sudah bawaan dari Moodle. Dan partisipan. Nah, partisipan ini berarti peserta yang akan bergabung pada virtual class tersebut. Maka di sini kita pilih role, kita ambil student, lalu kemudian kita add. Oke. Nah, ini adalah peserta dan status mereka hanya sebagai viewer. Artinya mereka hanya bisa mendengarkan saja atau menyaksikan saja dan mendengarkan saja. Kalau berbicara nanti itu tergantung kepada izin yang diberikan moderator. Dan moderator di sini adalah dosen, user. Di sini saya sendiri untuk di setting sebagai moderator pada kelas virtual ini. Nah, selanjutnya mungkin ada kondisi Bapak Ibu tidak bisa langsung menjadi moderator, bisa menunjuk asisten dosen atau mungkin mempercayakan kepada mahasiswa untuk menjadi moderator. Maka perlu ditambahkan di sini pada role ini, ya, dipilih di sini non editing teacher. Terus silakan add dan setting dia sebagai moderator. Oke. Maka dia akan berfungsi seperti kita nantinya yang akan memandu perkuliahan jika seandainya Bapak Ibu tidak bisa menghadiri perkuliahan tersebut atau karena ada rapat yang penting dan sebagainya. Jadi bisa diatur dan mempercayakan kepada seseorang nanti untuk menjadi moderator. Oke, sekarang schedule for session ini kita sesuaikan saja dengan jadwal perkuliahan. Berarti kalau seandainya kalender perkuliahan itu tanggal 24 Agustus misalnya, jadwal hari Kamis saya itu adalah 27 Agustus. Berarti di sini saya pilih 27 Agustus 2020 pukul 9.41. Lalu kemudian berakhir kelas ini adalah tanggal 27 juga Agustus pukul 12.20. Oke. Berarti akan terbuka kelas ini selama 150 menit 3 SKS dari pukul 9.41 sampai 12.20. Oke. Selanjutnya common model setting tidak ada yang perlu diakses, yang perlu diedit, lalu kemudian restrict access juga tidak ada, activity completion. Oke. Ini untuk melacak ketuntasan mahasiswa. Di sini ada pilihan, ya. Do not indicate berarti kita tidak perlu menambahkan pelacakan ketuntasan mahasiswa. Nah, kalau student can manually, mereka bisa nanti akan tersedia di pojok sini nantinya, di ujungnya itu sebuah tanda centang. Jika seandainya mahasiswa kita pilih ini, maka dia akan bisa mencentang sendiri, ya, bahwasanya dia setelah selesai mengikuti sesi ini. Dan di sini yang ketiga, show activity as complete when condition are met, ini secara otomatis.
ya. Jadi jika seandainya telah terpenuhi persyaratan, maka dia baru bisa dianggap selesai pada sesi ini. Maka require view-nya kita tandai di sini, student must view this activity to complete it. Dia harus mengikuti perkuliahan ini agar dianggap telah selesai mengikuti perkuliahan. Oke. Nah, maka pada kesempatan ini saya milih yang show activity as complete when condition are met. Lalu kemudian saya checklist ini. Lalu kemudian expect complete on-nya kita sesuaikan dengan jadwal terakhir perkuliahan. Waktu akhir perkuliahan, berarti di sini kembali ke tanggal 27 bulan Agustus pukul 12.20. Oke, ini dia. Berarti ini adalah batas akhir bagi mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan tatap muka daring ini, sehingga kemudian dia dianggap tuntas dalam mengikuti virtual class tadi. Dan pada tag tidak ada yang perlu kita setting, begitu juga competencies. Dan selanjutnya save and return to course. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu, di bawahnya ini sudah ada tatap muka maya materi pertama ikat manusia. Dan ini kita klik dan kemudian kita akan dihantarkan kepada halaman ini. Nah, di sini sudah ada this conference has not started yet, belum dimulai dan akan dimulai pada tanggal 27 ini seterusnya, dan akan ditutup pada tanggal sekian. Oke. Berarti kalau seperti ini kita hanya menunggu waktu saja lagi, mahasiswa juga seperti itu, dan nanti mereka dapat bergabung ke kelas ini pada jadwal yang telah kita tentukan. Oke. Itu saja, dan kemudian kita lihat Bapak Ibu bagaimana tampilannya pada mahasiswa. Di sini kita bisa lihat. Kita ambil mode student. Dan kita pilih tadi. Nah, ini dia. Sama, mereka juga tidak bisa mengakses sampai kemudian pada waktu yang telah ditentukan dan jadwal yang telah ditentukan. Oke. Saya akan buatkan sebuah video singkat kira-kira seperti apa bentuknya, dan kita tentu merubah tanggal dan jadwal ini sehingga kemudian kita bisa mengakses dari menu virtual class ini sebagai contoh, sehingga kita bisa mudah memahaminya. Oke, Bapak Ibu, agar kita bisa mencontohkan kira-kira seperti apa bentuknya nanti, maka di sini saya akan merubah schedule for session-nya. Saya buat dari hari ini. Nah, sekarang tanggal 16 bulan Juli, dan kita lihat di sini sekarang sudah pukul 7.24. Saya anggap kita mulai perkuliahannya itu adalah pukul 7.26 saja, dan kemudian selesainya juga tanggal 16 bulan Juli, dan kita buat pukul 7:36. Oke, kita anggap perkuliahannya ini 10 menit saja tatap mukanya. Oke, sekarang saya sudah setting ini, dan kemudian saya save and display, atau boleh save return and return all course, boleh juga. Dan kalau save return to course berarti dia kembali ke halaman awal. Kalau save and display dia tersimpan dan kemudian langsung menuju ke halaman virtual class tersebut. Oke, sekarang mungkin kita coba yang ini lagi. Yang ini udah tadi ya. Ini silakan. Nah, ini dia, this conference has not started yet, belum dimulai dan akan dimulai pada 16 Juli pukul 7.26. Sekarang baru 7.25, dan kita bisa menunggu. Jika seandainya 7.26, otomatis kita akan bisa mengakses dari halaman ini. Oke, kita tunggu saja Bapak Ibu. Sambil menunggu, oke, sekarang sudah 7.26. Kita coba kita cek ya. Kita refresh dulu. Sudah berubah dia. Jadi mahasiswa juga sudah bisa melihat seperti ini,
dan kemudian tinggal mengklik join session. Nah, jadi coba kita lihat pada jendela mahasiswa, kita ganti modelnya menjadi student, dan mereka juga sudah melihat tombol untuk bisa join session, mereka untuk bisa bergabung. Bagi mahasiswa cukup mengklik ini saja dan mereka tergabung dengan kelas virtual tadi. Oke, loading. Nah, ini dia kelasnya. Bagaimana kita akan bergabung? Oke, microphone, kemudian allow. Oke, sedang memeriksa. Oke, di sini hanya saya sendiri saja bergabung. Bapak Ibu bisa lihat di sini untuk mengaktifkan webcam, dan di sini juga untuk mengaktifkan share screen. Ini bagi mahasiswa. Nah, bagaimana bagi ini juga nanti akan berderet nama mahasiswa yang bergabung pada perkuliahan ini, dan ini pesan yang kita buat tadi. Selamat bergabung pada pertemuan ini. Nah, bagaimana tampilan pada dosennya? Juga tidak jauh beda dengan ini. Kita lihat di sini. Kita ganti lagi role-nya menjadi normal. Dan ini dosen bergabung. Nah, di sini kita akan otomatis menjadi moderator. Nah, karena kita adalah dosen dan itu sudah disetting pada aturan kita tadi, pengaturan tadi. Oke. Oke, ini dia. User, kita sebagai moderator, dan di sini ada send message to public, artinya kita bisa mengirim pesan untuk seluruh peserta yang tergabung dalam chat ini. Oke, Bapak Ibu, jika seandainya telah selesai, maka bisa klik end session, atau kemudian secara otomatis pada 7.36 nanti dia akan tertutup sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu, itu mungkin dulu yang bisa saya buat pada kesempatan kali ini, video tutorial bagaimana cara menggunakan Big Blue Button pada e-learning Gua Universitas Negeri Padang, yang mana di sini kita bisa langsung berinteraksi dengan mahasiswa dengan secara virtual. Oke, dan saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe channelnya dan like videonya, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.